Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman, saya Natasha Bulgari sebagai pembawa acara dari kelas 8A. Serambi Jumat kali ini adalah tayangan ketiga kami. Yang belum menonton tayangan perdana dan kedua, jangan lupa ditonton juga ya. Serambi Jumat kali ini akan diisi oleh pembacaan kalam ilahi surat Ar-Ra'd ayat 10-11 oleh Salwa Naila Abdul Karim dari kelas 8A. Dan dilanjutkan sari tilawah oleh Syamiral Putri Azila dan Kultum dengan judul Manjada Wajada yang akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Priyadi Suprato, SPD. Selanjutnya, marilah kita saksikan acara pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Teman-teman, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, orang yang membaca atau dibacakan Al-Quran dan memperhatikan dengan tenang, serta sungguh-sungguh akan mendapatkan rahmat. فَإِذَا قُرِّئَ الْقُرْآنِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kepada Salwa Naila Abdul Karim dan Syamiral Putri Azila, disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil laili wa saribun bin nahar. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhim wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Terima kasih untuk Salwa Naila Abdul Karim dan Syamiral Putri Azila. Selanjutnya, kepada Ustadz Bapak Priyadi Suprapto, SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Serambi Jumat SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi, pertama-tama adalah kita selalu menyampaikan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama bicarakan tentang manjada wajada. Ungkapan dalam bahasa Arab itu mempunyai arti barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan atau berhasil. Banyak orang yang membahas atau mengungkapkan hal-hal terkait dengan kesungguh-sungguhan. Dalam realitas kehidupan, banyak kita temukan dengan sungguh-sungguh, maka orang bisa mengubah keadaan dari yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang istimewa. Dalam bidang teknologi misalnya, orang di masa-masa lampau secara umum menggunakan peralatan yang masih tradisional. Tetapi dengan berbagai ikhtiar dan usaha-usaha yang luar biasa, maka muncullah peralatan-peralatan yang sekarang kita kenal dengan istilah yang canggih, bahkan super canggih. Dalam bidang keilmuan dan penelitian, banyak penemuan-penemuan baru yang orang belum terpikir jauh sebelumnya. Tapi dengan berbagai teori yang dimunculkan, dengan kecerdasan yang dimiliki, manusia bisa menemukan teori-teori untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Demikian juga dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dalam bidang pembangunan fisik, gedung dan lain sebagainya, termasuk juga alat-alat komunikasi, semua mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang tentunya semua hal tadi dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Supaya kita bisa melakukan hal tersebut, tentunya harus didukung oleh adanya ilmu pengetahuan. Yang dengan ilmu pengetahuan tersebut, kita semua dapat melakukan suatu perubahan, suatu perbaikan yang lebih terarah. Dan secara keilmiahan ataupun secara ilmu pengetahuan bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di tengah ayat surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah keadaan mereka sendiri. Dengan dasar dari Al-Quran tersebut ditegaskan bahwa perubahan-perubahan yang mengarah ke hal yang baik apalagi tentu harus dimulai dari diri sendiri maupun sekelompok orang yang memang berusaha dan mengusahakan adanya perubahan-perubahan tersebut. Menyambung dengan pembicaraan di awal, semua perubahan harus didasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Untuk itu perlu ada suasana pembelajaran ataupun pembekalan-pembekalan yang cukup. Oleh karena itu, kewajiban mencari ilmu, kewajiban menambah pengetahuan adalah menjadi hal yang wajib. Imam Syafi'i dalam nasihatnya
menyampaikan ada 6 syarat seseorang dalam menambah ilmu pengetahuan atau mencari ilmu pengetahuan. Pertama adalah zakaun, yaitu adanya kecerdasan. Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia, kepada kita semuanya, berupa akal pikiran. Di sanalah kecerdasan bermula, dan dari sanalah kecerdasan bisa dikembangkan. Dalam mengembangkan kecerdasan tentunya butuh kesungguh-sungguhan. Karena tanpa adanya kesungguh-sungguhan, maka kecerdasan manusia tidak akan berkembang dan tidak menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yang kedua adalah hirsun, artinya semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena untuk mencapai suatu produk, suatu hasil, tentu orang harus mengalami yang namanya proses belajar. Dengan semangat yang dimiliki, maka kita semua akan memperoleh yang namanya hasil sesuai dengan semangat yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah ijtihadun, yaitu kesungguh-sungguhan. Jadi yang pertama adanya kecerdasan, yang keduanya adalah semangat, yang ketiganya adalah bersungguh-sungguh, yaitu suatu sikap atau suatu keadaan kita tekun dan selalu berusaha untuk menambah kemajuan-kemajuan dalam belajar. Kemudian berikutnya adalah bulghotun. Artinya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki bekal-bekal yang cukup. Bekal dalam arti bekal baik peralatan, baik juga mungkin penunjang-penunjang yang lainnya. Yang kelima adalah mulazamatul ustadzi, yaitu adanya guru pembimbing, yaitu orang-orang yang memang punya spesialisasi, keahlian sesuai dengan bidangnya. Sehingga dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam upaya menciptakan perubahan, kita dibimbing oleh orang-orang yang memang punya keahlian di bidang tersebut. Yang berikutnya adalah tuluz zamani. Dalam belajar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun, sehingga suatu bidang keilmuan bisa dikuasai dengan sempurna. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya dengan langkah-langkah tadi diawali dengan niat adanya perubahan dari individu ataupun kelompok, kemudian dikuatkan dengan ilmu yang cukup dan langkah-langkah yang tepat, maka didukung oleh adanya kesungguh-sungguhan tadi, terciptalah perubahan-perubahan sebagai bentuk keberhasilan dari suatu upaya untuk menciptakan perbaikan-perbaikan ataupun perubahan-perubahan. Dari pembicaraan tadi dapat disimpulkan bahwa berubah harus dimulai dari setiap individu, dari diri pribadi kita masing-masing, kemudian diikuti dengan ilmu yang mendukung, yang cukup, serta dikuatkan oleh sikap bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam arti kita memang mempunyai niat yang kuat, mempunyai semangat yang tinggi, dan usaha yang tidak putus asa. Semoga Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menciptakan perubahan-perubahan sehingga terciptalah keadaan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bapak Priyadi Suprapto SPD untuk butiran-butiran hikmahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Bapak Priyadi Suprapto SPD.
Oke teman-teman, demikian program Serambi Jumat tayangan ketiga dari SMP Islam Al-Azhar 9. Terima kasih untuk perhatiannya. Ditunggu like and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.